فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ini adalah perjumpaan kita yang kelima, ya, membahas tentang mandi wajib atau mandi junub. Kemarin sudah kita bahas tentang adab-adab buang hajat, ya. Jadi toharoh bersuci itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah toharoh dari najis. Jadi yang pertama caranya menghilangkan najis. Bagaimana cara kita menghilangkan najis? Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, toharoh bersuci dari hadas. Dari hadas. Dan hadas terbagi menjadi dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil inilah yang kita bahas kemarin dengan buang hajat. Ya, di antara contoh hadas kecil adalah buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu namanya termasuk buang hajat, ya. Dan taharah dengan hadas kecil dengan cara berwudu, dan sudah kita bahas, ya, bersama Ustaz Yusuf Shalihin rahimahullah taala tentang bagaimana cara berwudu. Kemudian kita bahas juga, ya, bertaharah dari hadas besar, yang inilah yang dengan namanya mandi. Jadi pada sore hari ini dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja sih yang menyebabkan mandi, apa saja sih yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Kata pengarang di sini rahimahullah taala, babul ghusli wa hukmil junub, bab mandi dan hukum yang berkaitan dengan junub. Hadis yang ke-115. Ya, kata beliau rahimahullah taala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, dan beliau adalah sahabat yang ketujuh, ya, termasuk sahabat, ya, yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya, ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i. Air itu disebabkan air. Jadi air karena air, gitu secara bahasa. Rawahu Muslimun wa asluhu fil Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan asalnya atau pokok hadis ini ada dalam Imam Bukhari, ya. Jadi hadis ini berbicara air itu karena air. Ini adalah sebuah bahasa yang singkat tapi maknanya itu cukup luas. Ya, faedah dari hadis ini yang pertama, maksudnya diwajibkan air, maksudnya diwajibkan mandi. Diwajibkan mandi karena air mani. Jadi maksudnya air karena air, wajib kita menuangkan air ke badan karena kalau kita keluar air, gitu. Ya, ini hadis, ini faedah yang pertama. Dan jumhur para ulama, ya, mensyaratkan harus terpancar. Ya, terpancar atau muncrat bahasa kita. Karena inilah hakikat air yang dimaksud, air mani. Mimma indafiq, dari air yang terpancar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa'idha fadakhta faghtasil, kalau kau memancarkan air maka mandilah. Jadi di antara penyebab seseorang harus mandi, wajib mandi, yang pertama adalah karena keluarnya air mani atau air sperma. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan semisalnya Hanabilah berpendapat kalau badan kita kena air mani, kita pun wajib mandi, ya. Misalnya ilustrasi, maaf ya, mungkin karena sang istri sedang haid, ya, maka suami, ya, mengeluarkan air dengan tangan istri, ya, sehingga ketika keluar, ya, badan istri atau tangan istri terkena air, maka menurut sebagian pendapat ulama Hanabilah wajib mandi juga sang wanita. Kalau laki-laki jelas ijma, ya, karena dia mengeluarkan air mani. Nah, bagaimana kalau fisik kita, badan kita, jasad kita yang terkena air mani? Maka, ya,
dari hadis ini sebagian ulama mengatakan enggak, ya jumhur mengatakan tidak wajib mandi. Karena yang dimaksud di sini adalah wajib air kalau keluar air, bukan kalau terkena air. Ya, jadi ini poin yang kedua. Jadi kalau seseorang terkena air mani, ya maka dia tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Yang ketiga, poin yang ketiga. Jika saat bangun dari tidur, kita mendapati sisa air basah, ya celana dalam kita basah, maka kita wajib mandi. Kenapa? Karena hadis tadi al-ma minal ma, wajib mandi karena air. Meskipun kita nggak ingat, kita nggak mimpi semalam, atau kita mimpi tapi kita nggak ingat, lupa, ya maka yang jadi ibrah bukan mimpinya, ya yang jadi ibrah adalah keluar airnya, mimpi ataupun tidak mimpi. Kemudian poin selanjutnya namanya air, ya. Jadi penuangan air saja, tidak diwajibkan mandi wajib itu menggosok-gosokkan badan. Karena dari hadis ini kan air karena air. Jadi cukup menuangkan air ke seluruh badan, ya, tanpa kita harus menggosok-gosokkan. Adapun adalak namanya ini, tadlik, ini disunnahkan saja. Tidak sampai derajat air. Jadi kalau kita di bawah shower aja kayak gini tapi airnya semua seluruh tubuh kena, maka itu sudah minimal kadar seorang dikatakan mandi. Kemudian dari sebagian ulama dari hadis ini, jadi air karena air, ya. Jadi kalau sebaliknya apa mafhumnya? Mafhum khalafah itu artinya makna mantuknya, mafhumnya. Artinya makna eksplisitnya, implisit dan eksplisitnya. Makna yang tampak kan wajib mandi kalau keluar air. Sebaliknya gimana? Kalau gini sebaliknya itu, ya, misalnya yang puasa Senin siap-siap di dalam masjid. Artinya sebaliknya yang enggak puasa di luar gitu, ya. Namanya mafhum namanya dalam bahasa Arab. Nah, sekarang ini wajib mandi karena keluar air. Mafhumnya apa? Tidak mandi kalau tidak keluar air. Ya, Masya Allah. Ya, inilah pendapat sebagian Zahiri, ya. Mereka berpendapat dari hadis ini. Dan inilah termasuk makna hadis ini. Kalau seseorang berhubungan badan dan tidak keluar air, dari hadis ini dia tidak wajib mandi. Ya, ini pendapat Zahiri, ya. Pendapatnya Daud Az-Zahiri dan semisalnya. Akan tetapi makna hadis ini itu dimansuh. Benar seperti itu, tapi itu hanya di awal Islam. Di awal Islam, ketika Islam datang, seseorang itu enggak wajib mandi ketika dia berhubungan badan sama istrinya, kecuali kalau dia keluar. Artinya kalau dia enggak keluar selama apapun, ya beberapa kali, selama belum keluar belum wajib mandi berdasarkan hadis ini. Akan tetapi jumhur para ulama mengatakan hadisnya dimansuh, direvisi dengan hadis yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Apa hadisnya? Hadis yang ke-116 atau 95 dalam sebagian buku. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i, thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi, kalau seseorang laki-laki, seorang suami, dia udah duduk di antara 4 cabang istrinya. Ya, bukan cabang rumah, ya, 4 enggak. Maksudnya anggota tubuh yang 4. Tangan, kaki. Ini adalah bahasa yang indah, bahasa halus dari berhubungan badan. Artinya posisinya tangan sama tangan, kaki sama kaki. Jangan dibayangin, ya. Ini posisinya. Tsumma jahadaha, kemudian dia bercapek-capek, bahasa tadi, ya. Jahadaha artinya melakukan sesuatu yang melelahkan. Maksudnya setelah posisi 4 tadi, 4 sama 4, ya. 2 tangan, 2 kaki, ya. Kemudian dia jahadaha, kemudian dia mengerahkan usahanya, kemampuannya, ya, melelahkan dirinya dan lawan pasangannya. Jadi sama-sama capek. Ya, capek yang membawa, ya, pahala, ya, sedekah. Ya, kata teman-teman tadi adalah capek yang berujung nikmat, ya. Olahraga. Jadi jahadah ini artinya menggaulinya. Kemudian dia menggaulinya,
faqad wajabal wuslu, maka dia wajib mandi gitu. Ya. Jadi hadis ini kan umum, tidak dibahas keluar atau enggak keluar. Artinya kalau dia udah berhubungan badan, maka sudah wajib mandi. Jadi faedah dari hadis ini, ya wazada Muslim dalam hadis yang lain, Imam Muslim menambahkan muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim, dan Imam Muslim menambahkan dalam sahihnya wa in lam yunzil, meskipun enggak keluar. Meskipun enggak ada penetrasi. Ya, tetap sudah wajib mandi. Nah, ini pendapat ulama yang tadi kita bahas. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat kalau berhubungan badan adalah sebab wajibnya mandi meskipun tidak sampai keluar. Dan bagaimana standar minimal dikatakan kalau tenggelamnya hasyafah. Kan dalam hadis yang lain, idza masal khitanul khitana, ketika kemaluan menyentuh kemaluan yang lain. Maksudnya apa? Wa tawaratil hasyafah, dan tenggelam atau hilangnya hasyafah. Maaf, hasyafah itu kepalanya. Ya, helmnya. Ya, kemaluan laki-laki, ya misalnya kukunya, ya. Kalau udah tenggelam sekali saja udah tertutup, ya, maka ini sudah wajib mandi. Meskipun cuman sekali. Ketika berhubungan badan sekali, tiba-tiba ada telepon dari bosnya, cepet ke kantor sekarang. Maaf Mi, nggak jadi Mi. Ya, sudah wajib mandi. Mandi dulu ketika sebelum mau sholat nanti. Jadi ini poin yang kedua kita bahas ya. Sebab yang pertama yang menyebabkan seorang harus mandi adalah keluarnya air mani. Ya, kita akan bahas nanti laki-laki maupun perempuan, sadar maupun tidak sadar, bangun maupun terjaga. Yang jelas yang pertama keluarnya air. Ini poin yang pertama. Yang kedua adalah berhubungan badan meskipun tidak keluar. Ya, artinya kadarnya adalah ketika ya embernya udah masuk ke dalam sumur, ya gayungnya udah masuk ke dalam sumur meskipun hanya sekali celup, ya maka dia sudah wajib mandi. Ya, yang bujang jangan ini ya, jangan jangan berimajinasi ya, imajinasi ya. Ini poin yang pertama. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya seseorang apabila sudah berhubungan badan meskipun belum keluar maka dia wajib mandi, dan ini banyak sebagian yang orang tidak tahu. Saya pernah dapat kabar bahwasanya seorang ikhwan beranggapan kalau keluar saja baru dia wajib mandi. Kalau nggak keluar nggak wajib mandi. Ini dihapus hukum seperti ini. Sehingga betapa banyak sholatnya maaf yang tidak sah dalam tanda kutip, dia berdosa. Mungkin dia nggak tahu ya. Cuman ya betapa pentingnya kita belajar fikih thaharah. Jangan sampai sholat kita nggak sah gara-gara kita nggak paham. Berhubungan badan nggak keluar, langsung dia sholat padahal dia harus mandi. Ini hadisnya muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini umum. Jadi wajib meskipun dengan penghalang. Karena ya bahasanya kalau udah berhubungan badan, meskipun maaf kalau dia menggunakan kain. Nah, jadi menggunakan kain ya tapi tetap dimasukin ya, atau bahasa sekarang mungkin ya kondom ya atau semisalnya, ini tetap wajib mandi. Jadi nggak harus dia itu tanpa penghalang, nggak harus bersentuhan secara langsung. Karena poinnya itu bukan bersentuhan, tapi poinnya adalah tenggelamnya hasyafah ke dalam kemaluan seorang perempuan. Ini ya poinnya. Berbeda dengan sebagian ulama dari Hanabilah, mereka berpendapat ya harus ada penghalang. Kalau nggak ada penghalang, kalau ada penghalang nggak wajib mandi, tapi ini nggak benar. Yang benar adalah penghalang ada maupun tidak, selama kepalanya masuk ke dalam ya tempatnya maka wajib mandi.